bukuan, dengan literasi. Kalau wali kotanya nggak ada perhatian bagaimana? Dianggap itu nggak penting. Hidup segan mati tak mau. Ya, akhirnya terbengkelai. Kan begitu. Mikirlah kita. Oh, nggak bisa ini apa begitu. Sama saya sama teman-teman PMK, saya mikir, ini nggak bisa. Kita harus hibahkan kepada perpustakaan nasional. Selamat datang di Rolasan. Karena dia yang ahlinya, dan itu memang tupoksinya di sana. Di dalam rapat dengan teman-teman Pemkot, itu ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan jangan, ini kan kebanggaan kita, dan kita sudah ya bekerja keras mati-matian lah mewujudkan ya cita-cita dari kita semua untuk bangun bahwa ini kita oke, ada juga nggak apa-apa, kita bisa kerjasama dengan Pemkot, dan kalau sewaktu-waktu kita ada kegiatan dan sebagainya kita masih bisa gunain. DPR juga begitu ya, nadanya wah kita sudah masukkan anggaran banyak di situ untuk pembebasan lahan, bagaimana kok diberikan sepenuhnya dihibahkan kepada perpustakaan nasional? Saya tampung semua. Suatu ketika saya bilang ke mereka, saya pidato, ya, saudara-saudara ya, ini perpustakaan dan Museum Bung Karno itu kalau mau berkembang dengan baik, kalau mau bisa terpelihara dengan baik, kalau punya manfaat yang banyak untuk rakyat Blitar, serahkan pada ahlinya. Pemkot kita yang mempunyai keterbatasan sumber daya, keterbatasan akses dan jaringan, dan tidak punya pengalaman yang memadai untuk bisa mengelola ya perpustakaan selevel perpustakaan presiden. Saya bilang, oke, kalau Anda bertanya tentang konsep ownership, kepemilikan, kalau Anda ya kemudian mempermasalahkan tentang hak milik kepemilikan, ya, saya tanya, ya, perpustakaan itu, ya aku bilang gitu, maka perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Museum Bung Karno itu bukan milik kita. Pemilik sahnya adalah mereka-mereka yang mendapatkan manfaat dari adanya perpustakaan dan museum itu. Siapa itu? Ya masyarakat. Itu pemilik sah. Masyarakat manapun juga Indonesia yang memanfaatkan perpustakaan ini, itulah sebetulnya pemilik. Anda, kita semua, orang Blitar, cuma lihat aja, nonton aja gitu ya, nggak pernah menikmati, nggak pernah memanfaatkan, ya, itu Anda bukan pemilik. Anda cuma penonton. Jadi jangan ngomong pada saya tentang konsep kepemilikan. Ya. Kenapa? Perpustakaan nasional itu adalah milik negara, perwakilan negara. Dia juga bukan pemilik, dia cuma pengelola yang punya rakyat. Saya harus jelaskan ini kepada Pemprov, kepada Pemkot, kepada teman-teman di DPR supaya mereka paham tentang konsep kepemilikan ini. Akhirnya mereka sepakat. Oh ya, begitu betul juga ya. Sama seperti ini, ya. Mobil. Ya. Pemilik dari mobil itu adalah yang memanfaatkan mobil itu. Betul tidak? Ya. Saya punya mobil, STNK atas nama saya, punya saya itu. Ya, tapi saya tidak pernah pakai itu. Yang pakai adalah supir saya dan misalkan orang lain. Itulah pemiliknya. Karena yang memanfaatkan dia, bukan saya. Saya bilang, saya punya mobil dinas ini, ya mobil dinas ya waktu itu ya.
mobil dinas itu sebetulnya memanfaatkan saya. Sebenarnya saya pemiliknya. Tapi atas nama Pemkot. Sama seperti ini. Ya. Satu. Yang kedua, kalau itu dikelola oleh Perpustakaan Nasional, dia juga nggak bisa jual kok. Betul nggak? Gendeng apa kau jual itu? Ya ditangkap kamu. Nah, oke, aku begitu. Jadi Ah, masalah mereka- itu. Terus yang selanjutnya, saya bilang, ini kota kecil dan tidak mungkin kamu di perpustakaan Proklamator Bung Karno orang datang ke perpustakaan suruh bayar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Padahal dia butuh anggaran loh untuk operasional, untuk perawatan, Ya. untuk pegawai. Cukup nggak duitnya APBD kita? Nggak cukup, aku begitu. Oke, mantap. Serahkan pada Perpustakaan Nasional. Serahkan. Disitulah akan kita serahkan, ya, termasuk pegawainya dong, ya, iya dong, kan Iya. pegawainya semuanya. Itulah akhirnya dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Ya, karena kalau Perpustakaan Nasional terbukti wali kotanya gonta-ganti tetap eksis Dan berkembang. baik dari sisi koleksi. Tadi saya tanya berapa koleksinya, ada 150.000 eksemplar, judul ada sekitar 75 sampai 80.000. Luar biasa. Ya. Dan kalau menurut saya ini ya kebanggaan dari Perpustakaan Bung Karno ini ya, sampai saat ini perpustakaan kepresidenan cuma ada di sini. Ya. Kita punya perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi. Saya pernah ke sana, tapi mohon maaf, susah untuk bisa berkembang. Ya. Jadi Anda di perpustakaan Proklamator Bung Karno harusnya bangga. Dan sebetulnya saya ingin mengetuk pada teman-teman di sini, ya teman-teman ASN di perpustakaan Proklamator Bung Karno, Anda juga harus belajar dong, harus baca pemikiran-pemikiran Soekarno. Karena Anda bekerja di sini. Kalau Anda nggak paham, Anda nggak pernah baca, Anda pelongo-pelongo katanya Bung Karno, Anda bekerja di sini apa nggak malu ya? Kenapa? Kalau Anda bekerja di perpustakaan Proklamator Bung Karno, ketika di luar, Anda kan ditanya, Anda bekerja di mana? Di perpustakaan Makam Bung Karno, perpustakaan Proklamator Bung Karno. Ditanya tentang Bung Karno, Anda nggak paham. Malu tuh. Iya. Ya kan? Padahal sering banget tuh ditanya itu. Sering nggak? Sering banget. Nah iya, kan yang ditanya bukannya dia, teman-teman juga, termasuk security kalau Betul. ya. Kalau orang datang ke sini, kemudian ketemu, dia kan nggak kenal siapa-apa, ketemu sama seseorang pegawai di sini, ya kerja di perpustakaan Proklamator Bung Karno, tanya tentang Bung Karno, koleksinya Bung Karno di mana? Oh nggak ngerti. Oh saya nggak tahu loh. Bapak gimana sih? Bapak kan kerja di situ. Ya. Ditanya tentang misalnya koleksi tentang Bung Karno, pemikiran tentang Bung Karno, sama sekali nggak paham. Baca rokok ini. Saudara-saudara berbeda. Anda bekerja di perpustakaan itu berbeda dengan bekerja di instansi yang biasa sekedar administratif. Ya, karena Anda bekerja di perpustakaan, maka Anda juga mendahului sebagai teladan, sebagai pelopor untuk literasi. Baca dong. Kan gitu ya? Baca dong. Kan gitu. Ya, malu lah. Oleh sebab itu saya ya masukkan saja yang teman-teman bekerja di sini ya baca lah. Kan ada kalau ada waktu luang bisa baca melalui buku, bisa baca melalui e-book, bisa baca di mana-mana kan kita bisa belajar. Minimal paham sejak sejarah, paham apa yang sudah dikerjakan oleh Bung Karno, paham tentang apa yang sudah dipikirkan oleh Bung Karno, paham mengapa Bung Karno menggali ya 5 nilai-nilai dasar itu kemudian menjadi ideologi Pancasila. Karena sebentar lagi kita memperingati hari lahir Pancasila. Kan begitu. Karena Anda boso militari
jadi jujukan. Hmm. Ketika, betul nggak? Betul. Mas Jatmiko kan sering kan ditanya. Sering. Iya kan, ya itu. Iyalah. Tidak harus ahli, enggak. Tidak harus paham banget, enggak. Tapi minimal Tahu. tahu. Terus tanya, paling gampang. Bung Karno itu lahir di Blitar. Padahal kerja di perpustakaan. Padahal lahirnya di Surabaya loh. Ya. Misalnya, paling gampang aja. Bukan apa tentang Bung Karno. Jadi siap-siap kalau Anda ditanya tentang Bung Karno, Anda minimal paham. Gitu Jatmiko. Iya. Di tahun 2010 di bukunya itu Pak, Bapak menulis mengangan-angankan bahwa perpustakaan Bung Karno itu bakal jadi wahana pelatihan bagi pemimpin. Nah, itu gimana Pak? Ya. Jadi waktu itu kami mikir begini. Perpustakaan Bung Karno itu kan bisa mengorganisir, mengelola kursus kepemimpinan. Ya. Pelatihan kepemimpinan, model kepemimpinan. Ya. Dengan misalnya sebagai Anda boleh sampaikan sebagai pesertanya itu boleh pemuda, boleh mahasiswa, boleh aparat sipil, ataupun aparat militer tentang kepemimpinan, ya, tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Termasuk juga Anda boleh nanti ada materi praktek di desa, kepemimpinan di desa, kepemimpinan di komunitas, kepemimpinan di organisasi, kepemimpinan macam-macam. Sebetulnya kursus kepemimpinan itu kalau bisa diklasifikasi itu bisa misalkan ini kepemimpinan untuk pemuda. Pesertanya adalah organisasi kepemudaan. Ini kepemimpinan untuk perangkat desa. Nah, pesertanya adalah sesuai segmen masing-masing. Ya. Jadi dikasih di situ, kasih contoh. Nah, kemudian di sini kan banyak sekali medianya. Tentang contoh-contoh kepemimpinan Bung Karno, esensi kepemimpinan Bung Karno, esensi kepemimpinan para founding fathers. Saya baca banyak. Ada Sudirman, ada Hatta, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Tan Malaka, ya, ada Syahril. Itu kan pola kepemimpinan Indonesia yang berhasil. Ya. Kemudian ada juga buku-buku presiden kita. Ya, itu ya banyak kan di sini ada semua kan. Ada. Buku presiden kita mulai Soekarno sampai dengan Jokowi sampai dengan itu. Bikin semacam khusus singkat. Siapa pengajarnya? Kan gitu kan? Iya. Ya, pengajarnya bisa dari akademisi, bisa dari praktisi, juga bisa dari politisi. Ya, yang baik. Berarti Kan konsepnya gitu kan? kerjasama ya Pak, Ya, dengan kerjasama. stakeholder yang memiliki kemampuan di Ya, bidang itu. Anda boleh, misalkan saya di PD Perjuangan, dia bilang, Pak Jarod ada nggak yang bisa untuk ngasih materi kepemimpinan kepala daerah PD Perjuangan yang berhasil? Boleh kasih di situ. Sharing. Kita banyak misalkan. Boleh enggak itu ada kepala desa yang bagus, ada pemuda pelopor yang bagus. Itu kemudian kita jadikan sebagai narasumber. Boleh kan? Ya. Boleh tidak payah budayawan yang bagus dan sebagai narasumber. Sehingga aktivitas-aktivitas untuk penggodokan, ya, penggodokan jiwa dari calon-calon pemimpin bangsa itu juga bisa dikerjakan oleh perpustakaan. Anda punya banyak kelas, kan tidak perlu kelas yang terlalu mewah kan. Anda punya auditorium besar, Anda boleh putar film di situ, Anda boleh buka diskusi di situ. Itu menarik. Akan lebih menarik kalau produk yang dihasilkan dari kursus itu, pelatihan itu betul-betul berkualitas. Sehingga Anda boleh menarik biaya. Yuk bayar dong. Yuk dapat sertifikat. Sertifikat kita itu laku loh. Wah, Anda sudah lulus dari sini, Anda punya kompetensi sebagai seorang pemimpin.
seorang pemimpin yang tidak kehilangan jati dirinya ya, di bangsa Indonesia. Seorang pemimpin yang tidak kehilangan roh ideologisnya. Boleh. Anda boleh bekerja sama. Anda boleh bekerja sama dengan pemerintah kota, kabupaten, ya, ketika dia akan melakukan proses pendidikan-pelatihan yang lebih bagus daripada diklat-tim itu. Iya. Betul nggak? Karena Iya. diklat-tim itu kan lebih banyak teorinya. Dan ini lebih mengkristal. Cara pemimpin itu ada yang sudah bekerja, ada juga yang masih dalam proses untuk menjadi seorang pemimpin. Boleh. Anda juga boleh bekerja sama dengan partai politik. Anda bisa bekerja sama sama perguruan tinggi. Kan banyak. Iya. Wah, itu menarik. Keren ya. Keren itu. Oh, keren. Mulai aja misalkan. Misalnya kita cari pemimpin desa atau kelurahan yang hebat. Mereka sekolah di sini. Dari banyak buku banyak. Oh, keren tuh. Nah, ini karena Pak Jarod tadi menyinggung perguruan tinggi ini, saya jadi teringat sesuatu. Mungkin agak melenceng sedikit dari perpustakaan proklamator Bung Karno, Pak Jarod. Tapi tentang Bapak sendiri. Bapak dulu kan akademisi, 12 tahun menjadi dosen. Lalu kemudian terjun ke dalam dunia politik, gitu kan. Itu tuh apa perundungan Bapak sehingga akhirnya kok mau meninggalkan dunia akademisi untuk berkontribusi di bidang politik? Ya, gini. Akademisi itu sebetulnya kan jadi guru ya. Ya. Tugasnya mendidik. Kemudian memberikan bekal ilmu. Memberikan bekal teori. Tapi seorang guru, ya, Pak dosen gitu ya, kan tidak bisa atau susah untuk bisa mempraktekkan, untuk bisa mengimplementasikan teori-teori itu, pengetahuan-pengetahuan itu, ya, satu. Ya, kalau dosen kan begitu, kan nggak bisa. Saya belajar tentang birokrasi publik, saya tahu tentang penyakit-penyakit birokrasi. Saya misalkan membaca tentang reformasi birokrasi. Saya tahu bagaimana merancang birokrasi yang ramping, lincah, efisien, birokrasi yang transparan, birokrasi yang bisa kita minimalisir tingkat penyalahgunaannya. Bisa kita minimalisir jangan sampai terjadi korupsi. Ada teorinya banyak, saya baca. Tapi kalau saya nggak punya kekuasaan, aku kan ngomong doang. Iya. Betul nggak? Teori saja. Teori saja. Maka harus. Nah, sekarang tentang politik. Politik ini kan luas banget. Politik itu adalah tentang kehidupan. Semua aspek kehidupan itu terkait dengan politik. Betul tidak? Semua aspek kehidupan. Manusia, kita semua tidak bisa menghindari dari keputusan politik. Harga beras naik itu masalah politik. Ya toh? Iya. Harga cabai naik masalah politik. Puskesmas, BPJS. Uang kuliah naik. Iya. Tapera. Yang paling baru. Itu tapera. Jadi politik itu masalah kehidupan. Nah, kemudian kalau ingin berbuat, melayani orang, membantu orang, ya masuklah politik. Saya bisa bantu orang, ya, dengan kemampuan saya, tapi itu kan sangat terbatas. Tapi ketika saya punya jabatan politik, saya punya kekuasaan politik, saya bisa membantu banyak orang. Saya jadi wali kota Blitar misalkan, saya bisa membantu warga saya, rakyat kota Blitar yang rumahnya masih kumuh. Dan saya bisa bantu mereka untuk bangun rumah, bedah rumah. Ya, waktu saya jadi wali kota di sini saya sampaikan tidak boleh lagi warga kota Blitar
itu hidup tinggal di rumah-rumah kumuh. Kita harus gotong royong membantu mereka. Ketika saya jadi wakil gubernur dan gubernur Jakarta, saya bisa membantu orang jauh lebih banyak. Ketika kita misalkan ngasih mereka kartu Jakarta Pintar, semua anak-anak sekolah, ya biaya kita tanggung, ya untuk operasional kita kasih, ya tapi semuanya harus cashless. Ketika saya harus bantu warga masyarakat, misalnya rusun, ya rusunawa, untuk transportasi, maka kita bisa bantu mereka. Kalau kamu naik bis Transjakarta, kamu gratis. Tapi di tap semua. Ya. Nah, kalau kamu ingin banyak-banyak bermanfaat, gitu ya, untuk bisa merealisasikan kau punya idealisme, maka kamu harus punya kekuasaan politik. Itu aja sebenarnya, simple banget. Jadi kalau kamu melihat masalah politik, jangan hanya dilihat sisi gelapnya. Yang gelap itu bukan politiknya, dengan kerja kehidupan. Yang gelap itu oknum-oknum orangnya. Ya, saya misalkan di Kota Blitar bisa waktu itu merancang bagaimana anggaran pemerintah Kota Blitar itu sebagian besar harus untuk pembangunan, bukan untuk birokrasi. Anda boleh lacak. Nah, maka kita terapkanlah di situ pro budgeting. Anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin. Dengan cara bagaimana kita mengefisienkan pengeluaran birokrasi. Sehingga anggaran pembangunan harus lebih besar daripada anggaran rutin. Anda boleh cek. Itu kan sebetulnya landasannya tadi. Apa yang sudah kita baca, kita pelajari, terutama juga pelajari pengalaman negara-negara lain. Kemudian kita terapkan juga di sini. Ya. Ketika birokrasi sudah kita perbaiki, terutama dari sisi karakter dan mentalnya, ya kita ingin supaya mereka tidak melakukan korupsi. Anda boleh cek selama 10 tahun saya di Kota Blitar, tidak ada ya pegawai Kota Blitar masuk penjara gara-gara korupsi. Karena kita bangun betul sistem itu. Bukan karena cara canggih hebat, enggak. Tapi saya percaya bahwa kalau kau melakukan perubahan, lakukan perubahan itu dari yang paling atas. Ya. Misalnya perubahan ada tata kelola pemerintahan tingkat kota atau kabupaten, bupatinya, wali kotanya, ya kan? Pemimpinnya. Dari atas. Pemimpinnya. Dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ini ya bisa jadikan teladan, ya bisa kemudian jadi contoh, ya maka bawahan itu akan ikut. Orang Indonesia itu gampang, paling gampang begini. Nggak usah kaget di birokrasi itu. Misalkan saya jadi wali kota, saya ditanya, Pak Jarod olahraganya apa sukanya? Oh saya tenis. Pak Jarod sudah punya raket tenis? Oh sudah punya. Loh, anak buah semuanya main tenis semua tuh. Pak Jarod sukanya apa? Nyanyi. Wah anak buah nyanyi semua tuh. Jadi penyanyi semua tuh. Pantas kita tenisnya berhenti gara-gara kurang didukung. Contohnya begitu ya kan? Nah, sampai misalnya Pak Jarod rokoknya apa? Rokoknya X katakannya. Semuanya ikut. Tergantung. Pak Jarod suka makan apa? Gitu. Aku suka makan bakso. Pasti setiap acara ada bakso. Enggak, paling gampang pemimpinnya. Bener nggak? Ya. Nah, ini lucu lagi. Nah, ini melanjutkan pertanyaan tadi. Ya namanya masuk ke dunia politik kan tentu membutuhkan cost yang besar. Sehingga mungkin banyak akademisi atau mungkin orang-orang lain yang ketika pengen beralih menjadi politisi itu ragu. Gitu kan Pak. Kira-kira modal besar lah. Paling nggak pikiran pertama seperti itu Pak. Kira-kira dulu waktu Bapak beralih itu apa yang Bapak persiapkan untuk siap nih hidup di dunia politik gitu. Itu nggak salah pertanyaan itu karena sistem politik kita itu sudah keluar ya dari ya rel ya ideologi kita. Politik kita itu sudah sangat liberal, sangat kapitalistik, sangat individualistik.
politik kita itu selalu diwarnai dengan uang atau barang, ya kan? Ya. Ini yang terjadi sekarang. Sehingga mereka-mereka yang bagus, akademisi, budayawan, orang-orang idealis dan sebagainya, sulit untuk bisa masuk. Contoh, di PD Perjuangan kita banyak rekrut orang-orang baik, orang bagus, aktivis, pinter-pinter begitu ya. Tapi begitu sistemnya proporsional terbuka, sistemnya itu liberal seperti ini, mereka nggak akan bisa jadi. Karena identik dengan uang, ya, berbahaya sekali. Apalagi kalau masyarakat sudah dididik, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang ya suka minta-minta, Ya. ya, masyarakat yang pemalas, masyarakat yang jadi desain sedemikian rupa, ya, dia hanya mau memilih ketika dikasih uang, ya. Ini kan sebetulnya penyimpangan. Apakah kita salahkan masyarakatnya? Tidak. Yang kita salahkan yang ngasih uang toh, Iya. nah, kan gitu ya. Yang ngasih uang toh, kan gitu Yang ya. akhirnya membentuk mental Membentuk Mental. mental itu, ya. Sedih rasanya kan gitu ya. Waktu saya masuk itu adalah, ingat, itu pasca reformasi. Saya jadi anggota DPR provinsi itu pasca reformasi DPRD provinsi Jawa Timur waktu itu ya. Itu sistem pemilihannya proporsional tertutup. Partai yang dipilih, ya kan? Ya. Partailah yang menyeleksi, yang mendidik, yang mempersiapkan yang diajuin. Siapa? Kalau ini yang dilakukan seperti pertanyaanmu tadi, maka kita bisa rekrut orang-orang baik. Kosnya berkurang. Kosnya berkurang. Tapi kalau ini milih orang langsung terbuka, maka jangan harap Anda terpilih. Mereka yang punya duit lah yang terpilih. Ya, mereka yang punya modal lah yang terpilih. Nah, begitu kan? Nah, ini fenomenanya. Maka kualitas demokrasi kita ini sekarang ini mencapai apa? Saya menilainya ini kualitasnya betul-betul, kalau saya katakan terburuk, ya buruk. Buruk. Maka pesta kemarin itu, pesta demokrasi kemarin itu yang terburuk menurut saya. Sangat anomali dan sangat brutal. Semua orang mengatakan begitu. Sangat brutal. Sangat tidak masuk akal misalkan. Untuk menjadi anggota DPR RI, dia harus keluarkan sampai puluhan miliar sampai ratusan miliar. Terus apa yang bisa diharap dari seseorang seperti itu? Ya. Yang menang siapa? Yang menang pemodal. Ya. Para bokir. Para oligarki. Ini berbahaya. Makanya ini saya sampaikan di persoalan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Bung Karno ya tentang kritik dia terhadap praktek demokrasi liberal di Barat itu menemukan relevansinya. Makanya saya minta pada kalian semua baca pidato-pidato Bung Karno pada 17 Agustus ya, mulai tahun 56, 57, 58, 59. Baca itu, Rediscovery of Our Revolution. Ya. Peringatan Bung Karno luar biasa tentang bahaya sistem demokrasi liberal ini. Ya. Ini sistem demokrasi imitasi yang tidak sesuai dengan Indonesia. Ini loh. Ya. Ya. Jadi yang saya sampaikan, Anda tanyakan tadi betul. Inilah kegelisahan kita. Makanya saya sampaikan, kalau kita ingin baik, kita harus rubah. Kita harus rubah sistem politik kita. Kita harus benahi juga ya partai politik ya. Kita juga harus evaluasi secara menyeluruh sistem demokrasi kita. Karena bagaimanapun di negara demokrasi dimanapun, pilar utamanya itu partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, betul kan? Ya. Nah, maka partai politik harus kuat, Harus kuat. harus sehat, bukan sakit. Sekarang orang begitu masuk jadi, asalkan dia bawa uang.
Dia terkenal jadi dia. Apalagi pakai uang. Dan maaf ya, bukan apa-apa. Selama saya berpolitik, saya tidak pernah gunain praktek itu. Apa yang Bapak persiapkan jadinya untuk terjun ke dunia politik? Mungkin saran untuk kami ke depan atau teman-teman mungkin ada yang mau terjun ke dunia politik Begini, selain modal besar itu gitu, Pak. ya. Jadi masing-masing orang itu kan punya modal. Hmm. Anda tidak bisa melulu bicara tentang modal yang terkait dengan duit. Ya. Ya, modal sosial itu penting. Kalau Anda punya modal sosial, berarti Anda dikenal orang. Anda dianggap orang baik, Anda sering bantu orang. Sehingga Anda dianggap pemimpin bagi orang itu. Anda punya modal sosial. Omongan Anda akan diikuti oleh mereka, didengar oleh mereka. Anda mampu misalkan membangun fanatisme seseorang karena Anda dipercaya. Ya, maka bukan pekerjaan gampang untuk bisa membangun modal sosial. Dan modal sosial itu harus dibangun dari kelompok kecil sampai gede. Apalagi sekarang ada media sosial. Anda bisa membranding diri Anda, tapi bukan branding yang palsu, tapi branding yang beneran. Natural. Main. Satu, kan gitu modalnya. Yang kedua, Anda harus punya modal politik. Anda harus aktif di partai politik. Ya, kalau Anda tidak punya modal politik, Anda tidak aktif pada partai politik, Anda tidak punya akar atau basis massa. Karena di partai politik itulah rakyat diorganisir. Di partai politik itulah rakyat dididik. Di partai politik itulah rakyat kemudian membangun struktur. Ya kan? Nah, sehingga itu bisa menjadi jembatan bagi kita, ya. Kalau Anda punya modal politik. Modal apa lagi? Ya tentu saja Anda juga harus punya modal finansial. Modal finansial relatif. Kan gitu kan? Ya dong. Kalau nggak itu susah. Tidak bisa lagi dengan nama materai. Kalau dulu Padahal tuh itu modal Pak Jarod dengan materai itu sama dengan modal saya jadi PNS di sini. Materai 10.000. Materai 10.000. Harus begitu. Nah, kalau Anda bertanya, kalau begitu dalam sistem demokrasi di dalam memilih pemimpin, itu idealnya berapa ya biayanya? Saya tanya pada Anda. Ya, Anda menjadi seorang pemimpin ya, di dalam sistem demokrasi, kira-kira butuh modal berapa, butuh biaya berapa? Ya, Yang ideal. jumlah masyarakat itu dikali sekian. Kalau hitung-hitungannya seperti itu. Itu berarti itu demokrasi yang tidak ideal. Tidak ideal. Itu demokrasi yang rusak. Betul nggak? Betul. Demokrasi yang ideal, demokrasi yang baik, harusnya Anda tidak keluarin duit. Anda dipilih, dipercaya. Berarti membangun image di masyarakat itu dengan baik. Ya. Aktif berkegiatan di masyarakat secara langsung. Ya. Dan itu modal yang tidak terlihat. Ya. Walaupun sebenarnya besar. Sangat besar. Kalau rakyat dukung kau, Iya. dan dia mau bergotong royong untuk ngumpulin dana buat menekan Anda hebat. Sampai ditodong rakyat itu. Pernah nggak itu terjadi? Pernah nggak saya ngalami? Pernah. Anda boleh cek. 2005 ketika itu pilihan langsung, mereka gotong royong tuh. Tanya mereka. Bikin kaos sendiri. Aku punya rumah ya sewaan di situ. Hampir tiap malam itu ada yang kasih makanan di situ. Gotong royong. Karena dia percaya. Saya pernah ngalami. Saya juga pernah ngalami di mana? Jakarta. Jangan Ahok. Ya. Bagaimana mereka antusias untuk
fundraising, ngumpulin duit. Bagaimana kita adakan pertemuan gitu ya, ketemu sama kita bicara, kita diskusi, meja dijual. Siapa yang duduk sama Ahok bayar sekian. Siapa duduk sama Jarot bayar sekian. Oh gitu. Ya, dan semuanya transfer. Waduh, dijual tuh kursinya, mahal. Ya. Kemudian kita buka donatur begitu ya, di rumah Lembang gitu ya. Kita ngobrol, kita diskusi, kita foto, kita foto-foto begitu. Setelah itu dia gesek, dia kirim. Itu dana terkumpul itu ratusan M. Dia jual baju, dia jual apa, merchandise ya, macam-macam itu ya, jual. Dan ada yang beli. Ya. Bisa nggak? Bisa ternyata. Ya, iya kan? Meskipun ceritanya berbeda ketika menggunakan itu agama sebagai sarana politik, politisasi agama. Itu fakta. Kalau Jatmiko tanya ke saya, pernah nggak saya? Sama ketika saya juga di Sumatera Utara, di calon-calon gubernur di sana, sama. Waduh, mereka luar biasa. Ya. Sumbangannya luar biasa. Waduh, macam-macam. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita ingin bangun sistem demokrasi yang sehat, harusnya begitu. Sehingga seorang pemimpin yang dipilih itu punya tanggung jawab. Aduh, terima kasih ya. Karena dipilih gitu. Dipilih, maka saya akan mendharma baktikan betul-betul diri saya untuk kalian. Benar juga ya. Karena kalau saya pikir-pikir tuh kalau baca tentang Bung Karno sendiri pun, kayak Bung Karno juga lebih banyak disokong rakyat. Ya. Bung Karno disokong rakyat lah. Sangat disokong rakyat, hampir nggak keluar modal. Di dalam perjuangannya, betul nggak? Betul. Ya. Apa Bung Karno orang kaya? Nah, itu pertanyaan. Gajinya juga dari mana? Ya, gajinya dari mana? Gaji dari mana? Tuh. Coba. Karena disokong oleh rakyat. Mereka mau bergotong oleh Bung Karno. Bahkan nyawa pun itu dikasihkan. Ya. Nggak akan kan? Dimanapun Bung Karno pasti akan dibantu rakyat. Nah, inilah. Enggak, maksud saya adalah ini sebetulnya gambaran kita punya banyak contoh. Ya. Enggak ngomong, banyak kejadian-kejadian itu. Kamu coba lihat. Bagaimana Bung Karno dibuang dimanapun, rakyat tetap akan bantu. Di Indi, ya, rakyat akan bantu. Diam-diam di Bengkulu, meskipun itu dikucilkan, dijaga, tetap dibantu. Coba. Nah, kita semua mimpikan seperti itu. Bukan karena mereka punya uang, bukan karena dia punya tampang, gitu ya. Terus dipilih. Itu loh. Saya bermimpi juga seperti itu. Nah, kita harapkan tadi kalau kau tanya, perpustakaan Bung Karno bisa nggak bikin semacam kursus kayak begitu? Berbagi pengalaman yang terbaik. Ya kan? Iyalah. Karena kecil aja Blitar aja lah. Blitar itu potensinya gede banget. Nah, ini salah satu untuk berbagi pengalaman, Pak. Kita podcast dengan Pak Jarod yang sudah punya pengalaman banyak sekali. Pengalaman kecil-kecil aja lah. Kamu tahu Karangsari ya? Ya, Blimbing. Blimbing ya. Dulu Blimbing itu kayak cuma gitu aja, Blimbing. Terus kemudian kita punya pikiran bagaimana ya mengangkat mereka-mereka yang kekurangan ya, untuk bisa memanfaatkan Blimbing itu supaya bisa menambah penghasilan mereka. Ya kan, kita promosikan Blimbing, kita jadikan waktu itu bisa minuman, bisa dodol Blimbing yang mengelola mereka. Kemudian itu waktu itu kita ada tanah Bengkok, tanami Blimbing. Artinya kita punya banyak potensi, sekecil apapun potensi itu harus kita manfaati untuk bisa bantu rakyat. Waduh, sebetulnya Indonesia ini, Blitar misalkan gitu, Jawa Timur, kaya banget. Kaya banget. Cuma bagaimana ya kita punya kesadaran bisa mengelola kekayaan atau potensi kekayaan itu.
Itu loh. Kalau menurut saya begitu. Ini luar biasa kita. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Udah 1,5 jam lebih ya kita. Pertanyaan terakhir, pesan Bapak untuk generasi kami yang muda-muda ini agar melalui perpustakaan Bung Karno mampu berkontribusi melahirkan pemimpin masa depan. Jadi pemimpin harus dilahirkan dengan sistem yang tepat, lingkungan yang tepat, dan orang-orang yang tepat. Itu bagaimana Pak caranya? Ya, jadi tantangan ke depan itu bagi kita itu kan berbeda ya dengan yang sekarang ya. Yes. Yang ke depan itu kan butuh kecepatan, ya, butuh ketelatenan dan butuh daya juang. Ya, saya juga pesan ya untuk bisa menjadi seseorang apapun itu secara pemimpin misalnya ya, jangan kemudian gampang patah semangat. Ada orang kebentur sekali udah patah semangat. Terus. Ya, kita jatuh kita bangun lagi, kita jatuh kita bangun lagi. Itulah pengalaman. Dan kita harus punya keberanian untuk memilih, keberanian untuk menentukan, dan keberanian untuk bertindak. Sepanjang apa yang kamu kerjakan itu menurut hati nuranimu benar, otakmu benar, ucapanmu benar, kerjakan. Jangan pernah punya rasa takut untuk melakukan hal-hal yang kamu anggap benar sesuai dengan nurani. Dan jangan pernah kamu merasa gitu ya putus asa ketika kamu gagal ya mewujudkan apa yang kamu ingin raih. Semuanya penuh jatuh bangun. Seorang pemimpin seperti itu. Semuanya butuh proses, butuh gemblengan. Kamu bisa belajar dari Bung Karno. Ya, bukannya menjadi seorang pemimpin itu tidak melalui jalan yang mudah. Justru di masa-masa kesulitan beliau muncul pemikiran-pemikiran yang brilian. Ketika dalam kesengsaraan itu, justru pemikiran-pemikiran yang brilian, cerdas itu ketika Bung Karno di penjara. Entah itu di mana, penjara di Bandung, di Banci, dibuang di ND. dalam kesepian seperti itu. Ya. Makanya di dalam satu penderitaan atau kesepian, disitulah sebetulnya bisa muncul pemikiran-pemikiran yang brilian. Seseorang kalau diletakkan dalam situasi yang sangat sulit, maka dia secara otomatis itu akan bertahan dan tetap survive. Betul ya. Jadi janganlah kau semuanya berpikir ingin hidup terus di zona nyaman. Seorang pemimpin itu bukan hanya dilahirkan, ya, tapi juga dengan pengalaman, dikembangkan, digembleng gitu ya, dengan berbagai pengalaman hidup, ya kan? Semuanya butuh kerja keras dan tidak boleh kita berhenti. Anda bersyukur, teman-teman di perpustakaan bersyukur, Anda bersyukur karena Anda berada di lingkungan yang tepat untuk bisa menggembleng diri Anda. Dengan banyaknya bahan bacaan, dengan banyaknya teman-teman untuk bisa berdiskusi, dengan banyaknya peluang untuk Anda bisa melakukan aplikasi di lapangan. Ya kita harapkan muncul seperti itu. Jangan jadi anak muda yang cengeng, tapi yang tahan gemblengan. Karena hidup itu keras, hidup itu tidak mudah. Apalagi ke depan ini, persaingannya jauh lebih keras dan lebih ketat. Gitu. Aduh, sangat berdaging. Banyak petuah-petuah. Luar biasa podcast kali ini. Mungkin Mas Adrian mau menutup, silakan. Terima kasih Pak Jarod, di waktu yang pasti sangat sibuk lah Pak Jarod bisa menyempatkan
untuk ke Perpustakaan Bung Karno, sharing-sharing dengan kami yang masih muda-muda ini, bahwa kami selalu bersemangat untuk lebih menggembleng diri lagi agar kami dan perpustakaan ini semakin bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Baik, teman-teman, sekian Rolasan episode kali ini. Saya akan menutup dengan petuahnya Pak Jarod yang terakhir tadi. Jadi anak muda jangan cengeng, harus tahan gemblengan. Sekian dan terima kasih.